Prabu Harjuna Sasrabau, seri 276, Rama Bhargawa. Rama Bhargawa memang kemudian tidak masuk ke negeri Mahespati, seperti pesan dari Yang Bathara Wisnu. Ia sudah di perbatasan negeri, maka kemudian Rama Bhargawa menjauh dari negeri Mahespati. Kakinya ia langkahkan ke arah timur, kadang belok ke selatan menuju ke tenggara. Sementara itu, hari telah berganti, namun Prabu Harjuna Sasrabau belum juga kembali ke keraton. Seperti pesan Sang Prabu Harjuna Sasrabau kepada Sang Permaisuri, Dewi Citrawati. Jika setelah lewat hari kedua ia belum kembali, agar surat wasiat dibuka. Ketika matahari terbit dari arah timur, saat itu juga Dewi Citrawati dengan gemetar membuka kotak penyimpan surat wasiat, seperti pesan Sang Prabu Harjuna Sasrabau. Dengan tangan gemetar dan hati berdebar-debar, Sang Permaisuri Dewi Citrawati membuka surat wasiat. Ternyata isi surat wasiat tersebut cukup singkat. Namun yang cukup singkat itu membuat Sang Permaisuri Dewi Citrawati menjerit sangat kencang, yang membuat geger keraton Mahespati. Gusti! Dewi Citrawati pingsan seketika. Keraton Mahespati menjadi gempar mendapati Sang Permaisuri pingsan dengan masih memegang surat wasiat. Yang terjadi kemudian adalah jerit tangis seluruh garwa selir Prabu Harjuna Sasrabau. Karena mengetahui bahwa Sang Prabu Harjuna Sasrabau telah gugur. 800 wanita menangis dengan menjerit-jerit. Bahkan tak sedikit yang meraung-raung, namun ada pula yang sesenggukan dan tak sedikit yang kemudian pingsan pula. Tangis mereka sungguh menggetarkan seisi keraton, sehingga menjalar kepada para abdi dalam. Keraton Mahespati gempar seketika. Para nayaka praja, para prajurit, dan bahkan seluruh kawula sangat terkejut mendengar gugurnya Sang Prabu Harjuna Sasrabau. Seisi keraton tidak hanya para wanita, namun tak sedikit para pria pun menangis menyesali gugurnya Sang Prabu Harjuna Sasrabau yang sakti mandraguna itu. Bahkan kini tidak hanya di dalam keraton saja yang menangis, tetapi menjalar ke seluruh kota Raja Mahespati. Seluruh kota menangis menyesali gugurnya Sang Prabu Harjuna Sasrabau. Bahkan berita yang menggemparkan itu dengan cepat menjalar ke seluruh negeri. Kini seluruh negeri berduka karena kehilangan Rajagung Binathara yang sangat mereka banggakan. Mereka hampir seluruh negeri meyakini bahwa tak ada seorang titah pun yang akan mampu menandingi kesaktian dari rajanya. Bahkan para senopati Halengkara Diraja dan Prabu Rahwana pun bertekuk lutut di hadapan Sang Prabu Harjuna Sasrabau. Namun yang terjadi, Sang Prabu telah gugur. Mereka, bahkan para nayaka praja dan para prajurit pun belum mengetahui mengapa Sang Prabu gugur dan di mana jasadnya. Belum reda gemparnya negeri Mahespati, telah tersiar kabar yang tak kalah gemparnya. Sang Permaisuri Dewi Citrawati Pati Obong membakar diri di taman keputren keraton Mahespati. Karena dari surat wasiat cukup jelas dikatakan bahwa jika setelah hari kedua lewat, beliau tidak kembali,
Itu artinya dia gugur di medan laga. Dan kemudian sang permaisuri Dewi Citrawati Belopati. Sebagian besar para garwa selir pingsan seketika. Mereka yang masih sadar pun tak mampu berdiri. Mereka, para garwa selir itu, seakan tak memiliki siapa-siapa lagi. Seluruh negeri Maespati dirundung duka yang sangat mendalam. Para senopati dan para nayaka praja kemudian berkumpul untuk menyikapi kejadian yang sangat memilukan itu. Dua orang senopati yang pernah diutus oleh Sang Prabu Harjuno Sosrobau untuk menemui Romo Bargowo itulah kemudian yang menyampaikan laporannya. Mereka berdua kemudian mengatakan bahwa Sang Prabu Harjuno Sosrobau bertemu dengan Romo Bargowo di padang tandus di hutan perbatasan. Dan jika dihubungkan dengan surat wasiat yang ditinggalkannya, dapat dipastikan bahwa Sang Prabu Harjuno Sosrobau gugur bertarung melawan Romo Bargowo. Kita harus menuntut balas kepada Romo Bargowo. Ia harus kita tangkap dan dihukum rajam di tengah alun-alun, teriak seorang senopati yang masih muda. Sabar, Yayi. Jika benar Sang Prabu Harjuno Sosrobau pun tak mampu menandingi, bagaimana mungkin kita akan menangkap? Dalih seorang senopati sepuh. Tidak mungkin Sang Prabu Harjuno Sosrobau dikalahkan oleh Romo Bargowo. Pasti orang itu berbuat licik dan curang. Bila seorang senopati muda lainnya bersambung. Ada pepatah Jawa, cokro manggilingan. Roda kehidupan itu berputar. Ada kalanya di atas, namun suatu saat akan mengalami di bawah.